Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MGMP Biologi. Kali ini bersama Pak Nur Abidin dari MA Solahuddin Kerangkulon. Kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi penilaian akhir tahun kelas 11, yaitu pada soal pilihan ganda nomor 31 sampai nomor 40. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk soal pilihan ganda nomor 31 dengan indikator soal, peserta didik dapat menentukan proses pembentukan gamet pada wanita. Ini materinya adalah gametogenesis. Proses pembentukan gamet pada manusia dikenal dengan istilah gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi pada pria maupun wanita. Pada pria nanti dihasilkan adalah spermatozoa atau sel sperma, sedangkan pada wanita nanti akan menghasilkan sel telur atau ovum. Adapun proses pembentukan gamet atau sel kelamin pada pria disebut dengan istilah spermatogenesis, sedangkan proses pembentukan gamet pada wanita disebut oogenesis. Kita lanjutkan untuk soal pilihan ganda nomor 32 dengan materi yang sama, yaitu gametogenesis. Indikator soalnya disajikan suatu gambar, peserta didik dapat menentukan tahapan proses dari spermatogenesis. Spermatogenesis tadi kita sudah tahu merupakan proses pembentukan gamet sel sperma pada pria yang terjadi di dalam testis. Adapun tahapannya bisa kalian lihat pada gambar berikut. Diawali oleh sel spermatogonium yang akan membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder. 2 spermatosit sekunder kemudian akan mengalami pembelahan meiosis kedua menghasilkan 4 spermatid, dan yang terakhir adalah spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Kisi-kisi soal pilihan ganda nomor 33 dengan materi kelainan pada sistem reproduksi. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan kelainan pada organ reproduksi manusia. Selanjutnya untuk kisi-kisi soal pilihan ganda nomor 34 dengan materi alat kontrasepsi. Dengan indikator soal, peserta didik dapat menentukan macam-macam alat kontrasepsi pada manusia. Metode kontrasepsi ada 3 macam. Yang pertama adalah kontrasepsi mekanik, kemudian yang kedua adalah kontrasepsi hormonal, dan yang ketiga ada kontrasepsi permanen. Untuk yang pertama, metode kontrasepsi mekanik dinamakan mekanik karena sifatnya adalah pelindung. Kontrasepsi ini mencegah bertemunya sperma dengan ovum di dalam rahim. Adapun kontrasepsi mekanik itu contohnya adalah penggunaan kondom, kemudian diafragma, alat kontrasepsi dalam atau iud atau spiral, kemudian ada spermisida. Sedangkan kontrasepsi hormonal, kontrasepsi ini menggunakan hormon dari progesteron sampai kombinasi antara estrogen dan progesteron. Pada prinsipnya, mekanisme kerja progesteron adalah mencegah pengeluaran sel telur dari indung telur, mengentalkan cairan di leher rahim sampai sulit ditembus oleh sel sperma, membuat lapisan dinding rahim tipis sehingga tidak layak untuk perkembangbiakan janin. Macam dari kontrasepsi hormonal, yang pertama adalah pil atau tablet, kemudian ada suntikan, dan yang ketiga adalah susu. Kontrasepsi yang ketiga adalah jenisnya kontrasepsi permanen, jadi sifatnya ini akan permanen atau lama. Macamnya ada vasektomi dan tubektomi. Vasektomi untuk pria dengan cara memotong atau mengikat saluran vas deferens, sedangkan tubektomi
untuk wanita dengan cara memotong atau mengikat saluran tuba Fallopi. Kisi-kisi soal pilihan ganda nomor 35 dengan materi antigen. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan substansi kimia penyusun antigen. Antigen merupakan substansi kimia yang dapat merangsang respon imun dan dapat bereaksi dengan antibodi. Substansi kimia yang termasuk antigen dibedakan menjadi dua, yaitu imunogen atau substansi kimia yang dapat merangsang respon imun, dan hapten atau substansi kimia yang dapat bereaksi dengan antibodi. Macam-macam antigen adalah sebagai berikut. Berdasarkan kandungan bahan kimia dibedakan menjadi 4, yaitu antigen yang mengandung protein, antigen yang mengandung karbohidrat, antigen yang mengandung lipid, dan antigen yang mengandung asam nukleat. Kemudian antigen berdasarkan spesifikasinya dibedakan menjadi 5, yaitu alloantigen, xenoantigen, kemudian heteroantigen, antigen organ spesifik, dan autoantigen. Berdasarkan determinannya, antigen dibedakan menjadi 4 juga, yaitu undeterminant univalent, undeterminant multivalent, multideterminant univalent, dan multideterminant multivalent. Berdasarkan ketergantungan pada sel T, antigen dapat dibedakan menjadi 2, yaitu T dependent dan T independent. Selanjutnya, kisi-kisi soal pilihan ganda nomor 36 dengan materi antibodi. Peserta didik dapat menentukan macam-macam dari antibodi. Antibodi merupakan protein serum yang mempunyai respon kekebalan pada tubuh. Antibodi merangsang imunoglobulin atau disingkat Ig yang dibentuk oleh sel plasma atau proliferasi sel B karena adanya kontak dengan antigen atau rangsangan oleh antigen. Macam-macam antibodi ada 5. Yang pertama adalah imunoglobulin A atau disingkat IgA, berfungsi melawan mikroorganisme asing yang masuk ke dalam tubuh. Imunoglobulin A terdapat pada keringat, air mata, ASI, dan sekresi usus. Yang kedua adalah imunoglobulin D, berfungsi merangsang respon imunitas tubuh. Imunoglobulin D banyak ditemukan pada limfosit B. Yang ketiga adalah imunoglobulin E, berperan dalam melepaskan histamin dan mediator lainnya. IgE ditemukan di dalam darah. Antibodi yang keempat jenisnya adalah imunoglobulin G, dapat menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi yang baru lahir. Kemudian jenis antibodi yang kelima adalah imunoglobulin M, berperan dalam aktivasi komplement dan meningkatkan fagositosis. IgM terdapat di dalam pembuluh darah. Selanjutnya, kisi-kisi soal pilihan ganda nomor 37 dengan materi fungsi sistem pertahanan tubuh atau fungsi dari sistem imunitas. Dengan indikator soal, peserta didik dapat menentukan fungsi dari sistem kekebalan tubuh. Sistem pertahanan tubuh atau imunitas memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama adalah melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal. Kemudian, yang kedua, mempertahankan tubuh dari patogen invasif, yaitu patogen yang dapat masuk ke dalam sel inang. Yang ketiga, berfungsi untuk menyingkirkan sel-sel yang telah rusak akibat suatu penyakit. Yang keempat, mengenali dan menghancurkan sel yang abnormal. Kisi-kisi soal nomor 38, materinya adalah sel fagosit. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan macam-macam dari sel fagosit. Kekebalan di dalam tubuh mencakup sel fagosit atau sel pemakan, kemudian ada sel natural killer atau sel NK, dan protein antimikroba. Yang termasuk dalam sel fagosit atau sel pemakan antara lain adalah makrofag, kemudian ada neutrofil dan eosinofil. Eosinofil yang merupakan bagian dari sel darah putih,
Eosinofil ini merupakan fagosit yang lemah tetapi berperan penting dalam pertahanan tubuh melawan cacing parasit. Kisi-kisi soal nomor 39, materi yang keluar adalah sel limfosit. Dengan indikator soal, peserta didik dapat menentukan macam sel limfosit yang terlibat di dalam sistem imunitas. Adapun sel-sel yang terlibat di dalam respon imunitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sel B atau limfosit B. Sel B ini berfungsi untuk membentuk antibodi di dalam tubuh. Kemudian ada sel T atau limfosit T, merupakan sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Saat mengenali antigen asing, sel T berdiferensiasi membentuk sel T memori dan sel T efektor. Adapun sel T efektor dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sel T sitotoksik atau sel T pembunuh yang berfungsi untuk menghancurkan sel antigen. Kemudian sel T penolong berfungsi untuk mengenali antigen jenis tertentu, dan yang ketiga adalah sel T supresor yang berperan atau berfungsi untuk menekan sel B dan sel T. Sedangkan sel yang berperan dalam imunitas yang ketiga adalah makrofag. Makrofag sel fagosit besar yang berperan dalam menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Kisi-kisi soal pilihan ganda yang terakhir atau nomor 40, materi yang keluar adalah macam-macam imunitas atau kekebalan tubuh. Dengan indikator soal, peserta didik dapat menentukan macam-macam atau jenis dari imunitas. Macam-macam imunitas atau kekebalan tubuh ada 2. Yang pertama adalah kekebalan aktif, yang kedua adalah kekebalan pasif. Kekebalan aktif adalah bila tubuh menghasilkan antibodi untuk menahan molekul asing atau antigen. Kekebalan aktif dapat juga terbentuk dengan vaksinasi. Kekebalan aktif dibagi menjadi 2, yaitu kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Kekebalan aktif alami ini merupakan imunitas yang dapat terbentuk jika seseorang terkena penyakit, kemudian tubuhnya membentuk antibodi dan limfosit khusus. Kemudian ada kekebalan aktif buatan. Ini merupakan kekebalan yang dapat terbentuk dari hasil vaksinasi yang dilakukan oleh tubuh. Kekebalan yang kedua adalah kekebalan pasif. Kekebalan pasif adalah kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu individu ke individu lainnya. Kekebalan pasif dapat dibagi menjadi 2, yaitu kekebalan pasif alami dan kekebalan pasif buatan. Kekebalan pasif alami merupakan kekebalan yang dapat terjadi melalui pemberian ASI atau air susu ibu dari ibu kepada bayinya. Kemudian kekebalan pasif buatan merupakan kekebalan yang dapat terbentuk melalui injeksi antibodi yang dihasilkan oleh hewan ataupun seseorang yang pernah terinfeksi antigen tertentu. Demikianlah pembahasan kisi-kisi penilaian akhir tahun kelas 11 untuk soal pilihan ganda nomor 31 sampai nomor 40. Silahkan bisa kalian pelajari semua kisi-kisi yang sudah Bapak Ibu Guru berikan. Dan untuk pembahasan kisi-kisi soal esai akan kami lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar biologi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Bapak Ibu Guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.